warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawan Malebra, SHMH. Saya merupakan dosen home base prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang, dengan INIDN 0014088909. Sebelum menjadi dosen Politeknik Negeri Semarang, saya pernah bekerja menjadi tenaga ahli di DPRD, DPD, dan MPR RI tahun 2015-2019. Berkarir profesional juga sebagai lawyer dengan kualifikasi khusus untuk kasus-kasus hukum perusahaan, pertambangan, dan pasar modal. Dari pengalaman praktik ini, secara profesional saya banyak belajar dengan hal-hal yang saya temui di lapangan terkait kasus maupun pemecahan masalah di masyarakat, sehingga bisa mensinkronkan keilmuan dengan penyelesaian masalah yang fokus pada solusi. Di samping itu, saya masih aktif ikut organisasi kepemudaan nasional, berkiprah sebagai pemimpin di salah satu organisasi tingkat nasional. Bahkan sampai hari ini saya masih aktif di organisasi non-profit sebagai founder mendirikan yayasan Aksi Inspirasi Indonesia yang fokus pada advokasi dan pendampingan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, saya sebagai insan akademis juga fokus pada riset dan inovasi. Dengan itu, saya mendirikan lembaga bersama dengan beberapa rekan dosen senior lainnya. Lembaga ini lintas kampus yang ada di Jawa Tengah. Lembaga itu kita beri nama dengan Jateng Innovation Center, yang fokus pada pengembangan potensi inovasi dan kreativitas yang ada di masyarakat. Kemudian latar belakang pendidikan saya bersekolah dasar pada SD Negeri 3 Maur, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Rupit, kemudian menyelesaikan SMA di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Kemudian jenjang sarjana, saya melanjutkan sarjana saya di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan program kekhususan hukum bisnis. Kemudian melanjutkan S2 pada Magister Hukum Universitas Indonesia dengan kekhususan hukum bisnis. Saya menjadi dosen di Politeknik Negeri Semarang sejak tahun 2019 dengan kualifikasi khusus hukum bisnis dan konsentrasi pada hukum bisnis untuk vokasi dan praktisi. Di Polines, saya ikut berperan aktif dalam mengembangkan jiwa leadership mahasiswa dengan banyak terlibat pada pembinaan organisasi mahasiswa dan pelatihan-pelatihan. Sering juga menjadi narasumber pada workshop leadership dan tata kelola organisasi. Video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran yang berbentuk audiovisual. Saya akan menjelaskan beberapa hal keilmuan saya dengan relevansi mata kuliah saya dengan menggunakan DEIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, dalam kelas ini saya fokus di hukum bisnis, lebih spesifiknya pada hukum kontrak atau hukum perjanjian. Nah, kita lanjutkan pada kelas pembelajaran yang hari ini kita fokus pada pembahasan hukum kontrak dan hukum bisnis. Sampai jumpa dan kita menikmati proses pembelajaran hari ini. Halo teman-teman. Halo Pak. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kita yang keempat ya, kita masuk di hukum perjanjian. Nah, hukum perjanjian ini salah satu rangkaian materi hukum bisnis. Kalau di RVS itu materi kita yang keempat. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang hukum perjanjian. Adapun berapa capaian materi yang kita harapkan di sini nanti, teman-teman memahami tentang perjanjian bisnis, tentang syarat sah perjanjian, kemudian setidaknya mampu membuat atau merancang perjanjian secara sederhana. Khususnya karena teman-teman adalah anak bisnis, mau tidak mau di dunia kerja nanti akan bertemu dengan yang namanya kontrak bisnis. Minimal teman-teman bisa sedikit memahami atau bahkan bisa menganalisis perjanjian tersebut sah atau tidak di mata hukum. Baik. Nah, kemudian
harapannya juga teman-teman bisa membedakan mana perjanjian kontrak bisnis dan perjanjian biasa, kemudian sah atau tidaknya di mata hukum, terus azas-azas apa saja yang mempengaruhi perjanjian dan kontrak bisnis tersebut, kemudian mampu menganalisis, bahkan kalau harapan terbesar saya bisa membuat yang namanya legal opinion. Asal mula perjanjian itu adalah perikatan. Oke. Perikatan. Tahu perikatan apa kira-kira? Kata dasarnya ikat. Oke. Pernah diikat yang cewek? Ada yang bilang iya. Iya. Atau ada yang udah tunangan? Kalau udah tunangan berarti sudah terikat. Benar nggak? Disebut sebagai diikat untuk dinikah. Oke. Ada nggak di sini? Belum ada ya? Oke. Nah, perikatan itu adalah perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Artinya perikatan nggak mungkin satu orang atau sendiri ya. Tentu dua orang atau lebih. Nah, konsekuensi dari perikatan itu ada konsekuensi hukumnya. Namun dalam hukum, kalau menurut pasal 13 KUH Perdata itu, bahwa perikatan itu bisa saja lahir karena perbuatan hukum, bisa juga karena perjanjian. Nah, kalau karena hukum, misalnya perikatan atau ikatan antara seorang anak dan orang tuanya, itu implikasinya terkait hak waris, perwalian dan seterusnya ya. Nah, kalau karena hukum tadi, karena perjanjian atau karena perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan terjadinya keterikatan atau perikatan. Baik. Nah, perikatan yang terjadi karena hukum biasanya dikenal dengan namanya perjanjian. Pembedanya adalah kalau dia perjanjian sudah pasti perikatan. Kalau perikatan belum tentu perjanjian. Oke. Ada yang pernah berjanji? Pernah. Dalam hal apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya? Teman berjanji mau pergi liburan bersama. Oke, liburan semester. Ada yang pernah berjanji di sini? Tentang berjanji di aspek apa kira-kira? Pasti sendiri Pak. Oke, agar lebih baik gitu ya. Ya, misal jabatan nilai bagus, terus berjanji akan melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke. Boleh berjanji sama diri sendiri? Boleh. Ada akibat hukumnya? Nanti kita lihat di syarat sah perjanjian. Oke ya. Oke, kita masuk dulu syarat sah perjanjian itu. Kalau di Indonesia, khususnya karena kita mengadopsi hukum positif, itu ada di pasal 1320 KUH Perdata. Saya terangkan dahulu 4 syarat sah perjanjian ini. Syarat pertama dan syarat kedua itu sering disebut syarat subjektif. Syarat ketiga dan syarat keempat sering disebut sebagai syarat objektif. Nah, saya masuk ke syarat 1 dan syarat 2 dulu. Sahnya perjanjian itu adalah yang pertama kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Artinya apa? Kalau tidak ada kata sepakat antara pihak, maka tidak sah atau tidak ada perjanjian. Contohnya misalnya suatu perjanjian, mbaknya misalnya berjanji sama saya, tapi saya ancam, atau dalam keadaan terpaksa, perjanjiannya tidak sah. Misalnya lagi dari perjanjian atau kesepakatan ini, ada satu pihak karena dia berhutang, dia harus menyepakati perjanjian. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena itu namanya keterpaksaan dalam tekanan ya. Dia harus rela, tidak ada paksaan. Kemudian syarat yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Cakap maksudnya di sini adalah bukan bahasa orang Medan ya. Cakap kali bah, cakap orang Medan itu ganteng banget ya enggak. Cakap di sini adalah cukup umur, oke, dewasa, yang kemudian tidak dalam pengampuan. Tidak dalam pengampuan itu adalah dia tidak dalam akalnya kurang sempurna. Makanya dalam hukum orang gila itu kebal hukum. Oke ya. Orang gila itu nggak bisa dihukum. Tadi karena kenapa? Mau melakukan perjanjiannya nggak bisa dia, karena akalnya belum
sampai. Oke. Nah, kecakapan ini juga berlaku untuk anak kecil. Bisa nggak anak kecil melakukan perjanjian? Nggak boleh. Oke. Makanya tadi syarat 1 dan syarat 2 sering disebut sebagai syarat subjektif. Tidak terpenuhi syarat 1 dan 2 maka dapat dibatalkan. Misal, mbaknya umurnya baru 13 tahun, oke? Dia menjual motornya sama saya. Sah perjanjian jual beli tersebut, tapi di kemudian hari bapaknya tidak terima, bapaknya bisa membatalkan perjanjian tersebut. Makanya disebut syarat 1 dan 2 itu syarat subjektif, kalau tidak terpenuhi dapat dibatalkan. Sekarang kita beranjak syarat 3 dan 4. Syarat 3 suatu hal tertentu itu objeknya harus jelas. Misalnya jual beli motornya merek apa, warna apa, ya, nomor platnya berapa dan seterusnya harus jelas. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu tidak boleh beli kucing dalam karung. Oke. Nggak boleh sesuatu itu kalau dalam bahasa Islam itu tidak boleh gharar itu tidak jelas, ya. Kemudian syarat nomor 4, suatu sebab yang diperbolehkan atau halal. Halal maksudnya sini bukan logo halal MUI, ya. Halal maksudnya di sini adalah halal itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma agama, adat istiadat, sopan santun dan hal-hal yang berlaku di masyarakat atau hukum adat. Oke, kalau melanggar syarat 3 dan 4 maka batal demi hukum. Contohnya apa? Misal saya sama Mas Rahir. Saya sama Mas Rahir jual beli sesuatu hal yang tidak halal. Misal ya, jual beli narkoba. Oke. Nah, ini contoh ya, bukan dia pengedar narkoba, maksud saya ini contoh. Saya menjual narkoba dalam bentuk 1 kilo jenis sabu-sabu, ya. Harganya anggap saja 200 juta. Oke, pakai surat perjanjian, pakai materai, ditandatangani kita berdua, oke ya. Dia bilang, saya DP dulu 50 juta, sisanya kalau barang sampai, oke ya. Pembayaran termasuk dalam perjanjian, dalam surat perjanjian. Sudah dilakukan transaksi, dia sudah bayar sama saya 50 juta, oke ya. Sisa 150 juta belum dibayar, barang sudah sampai ke rumah dia atau ke tempat yang dijanjikan, tapi kemudian dia menghilang. Kira-kira saya bisa nggak menuntut dia ke mata hukum? Dalam hal ini mengadukan ke kepolisian? Tidak. Kenapa kira-kira? Barang terlarang. Karena barang terlarang. Perjanjian itu dianggap batal demi hukum karena melanggar syarat ke-4. Suatu sebab yang tidak diperbolehkan atau tidak halal. Oke. Mohon maaf. Penjelasan saya tentang syarat sah perjanjian, ada yang perlu dipertanyakan atau yang belum paham? Monggo silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, baik. Bertanya, kalau saya berjanji dengan pasangan atau pasangan saya, lalu saya mengingkarinya, itu di dalam hukum perjanjian apakah ada konsekuensinya? Oke. Apakah ada konsekuensinya perjanjian tersebut? Ada. Kalau tidak ditepati, maka si cewek bisa menuntut. Tapi masalahnya adalah perjanjian tersebut kan lisan, ya. Nah, lisan itu kan tidak ada alat buktinya. Kalau ceweknya misal mengadu ke kepolisian, saya dirugikan. Si Mas Hanif misalnya kan menjanjikan bahwa dia bla 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 sama saya, termasuk mau menikahi, tapi setelah sekian lama tidak kunjung dinikahi. Saya ngerasa secara material dan imaterial saya dirugikan, oke ya? Ya, tapi kan untuk menuntut itu kan butuh alat bukti. Mana bukti dia pernah berjanji, ya nggak? Nah, itu tidak sulit untuk dibuktikan. Sejauh ini, oke. Ada lagi yang butuh dipertanyakan? Oke. Beberapa bulan belakangan kan viral nih di Indonesia Finding Sapno. Ini kan Indonesia khususnya yang mahasiswa yang pasti menggunakan TikTok kan pasti tahu nih Finding Sapno, apalagi di Semarang kemarin baru ada Finding Sapno Semarang. Itu kan bermula dari si TikToker bernama Dilan Janiar, itu kan pisah sama suaminya yang si Sapno tadi, Pak. Nah, saya itu baru dengar tentang perjanjian pranikah.
nanti urusannya panjang nih. Kalau misal suami istrinya punya bisnis, nanti ada pembagian harta begini lah, inilah, itulah. Nah ternyata itu tuh katanya penting di dalam pernikahan. Apakah perjanjian pranikah itu sepenting itu? Apalagi kalau pasangan suami istrinya itu punya bisnis yang nanti mungkin ada pembagian harta begini atau bagaimana? Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Miss Rina ya. Rina, ini perjanjian apa namanya, pertanyaan ini sangat bagus sekali. Tapi di Indonesia itu sangat tidak lazim perjanjian pranikah ya, jarang ya. Kecuali artis ada beberapa bagian ya ada perjanjian pranikah. Kalau kita di Indonesia itu jarang sekali. Kalau di dunia luar sana khususnya di Eropa, perjanjian pranikah itu suatu keharusan. Karena itu penting banget. Komitmen itu penting dalam pernikahan ya. Bagaimana dengan kasus baru-baru ini, khususnya di Indonesia? Banyak pasangan muda kemudian nikah itu hanya untuk sebagai apa namanya ya, status dan seterusnya, tidak ada komitmen. Terus Sina bilang sebenarnya konsekuensinya akan panjang kalau perjanjian pranikah. Memang benar. Tapi perjanjian pranikah itu seharusnya ada. Kalau yang Islam tidak hanya disifat taklid doang ya. Kalau soal taklid doang itu kan hanya itu sifatnya umum ya, belum spesifik. Nah kalau di perjanjian pranikah itu kita bebas tadi. Di syarat perjanjian kita bebas mau berjanjian apa. Nanti saya jelaskan juga terkait azas kebebasan berkontrak ya. Apakah perjanjian pranikah itu penting sekali? Sangat penting. Kenapa? Karena dalam perjalanan pernikahan ini kita nggak ngerti ya komitmen orang, komitmen pasangan, seterusnya seperti apa, seperti itu ya. Makanya perlu dalam bentuk perjanjian. Misal pola asuh anak, harta gunung gini. Yang paling riskan itu adalah harta biasanya. Nauzubillah min zalik. Kalau di Suatu ketika terjadi perceraian, gimana cara pembagian harta bersama, ya enggak? Atau misal kedua pihak sama-sama dari orang yang berada, mereka bawa hartanya ke dalam harta masing-masing, ya enggak? Itu seperti apa dan seterusnya. Harus diatur dalam perjanjian pernikahan. Seperti itu. Harus. Oke? Di perjanjian ada yang namanya azas kebebasan berkontrak. Jadi inti dari azas kebebasan berkontrak itu adalah kedua belah pihak itu bebas menentukan isi perjanjian. Kalau di Indonesia kita kenal dengan pasal 1338, atau kalau di dunia internasional namanya adalah azas pacta sunt servanda. Artinya adalah bagi kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka kedua belah pihak itu menganggap perjanjian itu sebagai undang-undang sakral ya. Sakral. Oke. Dan kemudian dalam perjanjian harus ada yang namanya azas itikat baik. Nggak boleh sebelum perjanjian punya niat atau punya itikat yang buruk untuk mengikat perjanjian. Saya pengen nanya sama teman-teman. Materai itu syarat sah perjanjian bukan? Bukan. Materai. Iya. Kalau yang iya, kenapa? Hah? Kalau tanpa materai berarti nggak sah perjanjian. Sudah jelas tadi syarat sah perjanjian ada 4 di pasal 1320. Satu, mereka sepakat. Yang kedua apa? Adanya kecakapan. Cakap. Yang ketiga objeknya jelas. Yang keempat klausanya harus tidak ada materai di situ. Materai bukan syarat sah perjanjian. Materai itu fungsinya adalah sebagai biaya atau bahasa kita sehari-hari pajak atas dokumen yang kita buat. Oke ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke sini sedikit lagi. Ada MOU. Pernah dengar MOU? Memorandum of Understanding. Itu perjanjian bukan? Kira-kira? Bukan. Iya apa bukan? Hah? MOU bukan perjanjian. Ya. MOU itu adalah pra perjanjian, Memorandum of Understanding, baru kesepahaman, belum kesepakatan. Benar? Oke. Oke, sejauh ini ada yang mau nanya dulu? Oke, silakan. Tadi yang dijelasin tentang asas kebebasan berkontrak ya Pak. Oke. Nah itu arti dari kebebasan tersebut itu apa sih Pak? Kayak kebebasan dalam berkontrak dengan siapa, atau kebebasan berkontrak apa, atau yang lain Pak?
Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Oke, kita masuk ke realitas kebebasan berkontrak yang saya jelaskan telah lalu. Maksudnya adalah setiap kita ketika ingin membuat perjanjian, baik itu perjanjian bisnis dan perjanjian lainnya, kedua belah pihak itu bebas menentukan hal-hal atau hak dan kewajiban yang akan kita penuhi satu sama lain. Artinya adalah kedua belah pihak bebas menentukan isi perjanjian yang ingin diperjanjikan. Oke, jelas? Untuk kebebasan itu apakah tetap ada syarat-syaratnya Pak dalam perjanjian tersebut? Tetap ada syarat-syaratnya, asal tidak melanggar tadi pasal 13.220. Oke ya. Dan tidak melanggar tata aturan hukum yang ada di Indonesia. Oke, jelas? Jelas Pak. Cuma itu sih ininya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kita lanjut dulu. Kalau menurut ini terakhir, prestasi dan non-prestasi. Kalau prestasi itu saya singkatkan saja ya, teman-teman, nanti kita perdalam di pekan yang akan datang. Kalau prestasi itu adalah orang atau kedua belah pihak atau pihak yang melakukan perjanjian itu memenuhi isi perjanjian dengan baik. Kalau non-prestasi di bahasa hukumnya ya, itu tidak memenuhi sama sekali atau kurang memenuhi atau tidak memenuhi secara sempurna perjanjian yang dibuat. Misal saya berjanji sama masnya sebagai pemborong ini ya, pemborong apa namanya, pemborong bangunan ya, rumah saya, anggap saya kita bangun rumah ya. Nah, janjinya kan 2 bulan rumah itu jadi ya, tapi 2 bulan rumah itu belum jadi. Berarti masnya melakukan one prestasi. Atau rumah itu jadi tapi pagarnya belum jadi, kacanya belum dipasang, juga melakukan one prestasi karena prestasinya tidak sempurna. Atau semuanya ditepati tapi pekerjaannya tidak benar. Misalnya temboknya bolong, atapnya enggak rata dan seterusnya, itu sama saja one prestasi, tidak memenuhi prestasi seutuhnya. Oke. Saya mau tanya Pak, saya kan punya usaha dari kelas 3 SMA. Nah, usaha itu dimodalin sama kakak saya, tetapi yang menjalankan itu hanya saya. Nah, dari usaha tersebut kakak saya kan minta untuk bagi hasilnya itu 70%, 30%. Tapi setelah usaha itu berjalan 3 tahun, di tahun ini kakak saya malah minta bagi hasilnya itu lebih dari yang diinginkan sebelumnya. Nah, pada kelas 3 SMA itu kan saya belum 17 tahun, tapi kita sudah membuat surat perjanjian. Nah, apakah itu saya harus membuat surat perjanjian ulang atau bagaimana? Baik, bagus sekali. Ini contoh bagus sekali. Walaupun kakak adik ya dalam bisnis atau dalam perbuatan hukum lainnya harus dibuat komitmen dalam bentuk tertulis. Tadi contohnya kayak Mas yang tadi ghosting, kalau tertulis kan ada alat buktinya ya. Nah kalau ini kan tertulis berarti ada konsekuensi yang harus dipenuhi juga. Dan kalau melanggar ada alat buktinya ya, ditandatangani kedua pihak. Nah perjanjiannya sudah dibuat, di kemudian hari perjanjiannya diingkari. Apakah harus membuat perjanjian ulang? Kalau kedua belah pihak tidak sepakat, tidak bisa dibuat perjanjian ulang. Kalau kedua belah pihak sepakat, maka bisa dibuat perjanjian ulang dengan isi perjanjian yang baru. Seperti itu. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sudah memahami terkait syarat sah perjanjian, azas kebebasan berkontrak, kemudian memahami prestasi dan prestasi. Materi ini kita dalami di pekan yang akan datang atau di pertemuan selanjutnya. Teman-teman saya harapkan dapat membawa kontrak atau perjanjian dalam bentuk apapun, nanti kita bedah sama-sama di kelas, oke ya. Kemudian di minggu akan datang juga kita akan membuat kontrak sederhana atau praktek membuat surat perjanjian. Dalam hal ini perjanjian bisnis, oke ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ingat, jangan lupa pekan depan kita masuk ke praktek. Oke, terima kasih teman-teman hari ini. Aplaus untuk kita semua. Oke. Terima kasih, kita tutup kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.